makanan itu gimana sih kita bisa branding makanan ini sehat? Halo Sobat Indibis, balik lagi bareng Vira tentunya dalam podcast Sobistal. Dan hari ini senang sekali kita sudah kedatangan tamu spesial yang ini nampaknya di depan saya sudah banyak makanan-makanan sehat gitu ya. Dan langsung aja kita bersama ownernya Mbak Cantik yang di sebelah kanan saya. Selamat datang Mbak Widya. Halo, ya Mbak Vira. Selamat sore. Iya. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih ya, karena kayaknya nggak lengkap rasanya kalau saya yang langsung perkenalan ya. Mungkin dari Mbak Widyanya langsung nih, bisa diperkenalkan Mbak Widya ini siapa, dari mana, dan kesibukannya saat ini sebagai apa sih? Oke, ya. Halo penonton Indibis. Saya Widya, saya pemilik dari kedai salad Circle Heart. Kesibukannya setiap hari saya itu ada dua pekerjaan utama saya. Yang pertama saya seorang ibu, dan yang kedua saya adalah seorang koki di Circle Heart. Oke, jadi turun langsung ya Iya. Jadi yang nantinya kita coba-coba ini adalah buatan tangannya Mbak Widya sendiri ya? Betul. Betul sekali. Oke, jadi kita sudah kedatangan owner dari Circle Heart yang pastinya juga banyak sekali yang nantinya Mbak Widya share-share juga ya. Oke, nah mungkin kita bisa dari awal dulu nih, dari Circle Heart dulu ya. Nah, kalau tadi kan Mbak Widya itu sekarang juga kesibukannya baik menjadi kokinya juga ya langsung ya. Berarti yang langsung meracik nih resepnya Circle Heart juga. Nah, bisa ini Mbak, apa dijelasin Mbak, kalau Circle Heart itu sebenarnya apa sih? Circle Heart ini terfokus pada makanan sehat gitu. Oke, jadi di Circle Heart kami membuat produk yang pertama dia harus sehat, yang kedua dia harus enak, yang ketiga dia harus mengenyangkan. Oh iya. Ini 3 poin penting di Circle Heart gitu. Nah, tapi tidak mengesampingkan ya, dia tetap harus kita jaga kayak kualitas dan kebersihannya juga. Oke. Jadi di Circle Heart saya coba perkenalkan produknya. Kita ada 2 brand besar. Yang pertama itu Salad House. Jadi itu fokus untuk menjual salad dan berbagai produk olahan dari sayur-sayuran. Oke. Dan yang kedua itu kita ada Healthy Catering. Jadi ini seperti catering kantoran gitu, atau kayak catering rumahan. Nah, jadi masakan yang dimasak juga beda-beda. Jadi dia bukan cuma salad, jadi olahan menunya macam-macam gitu. Jadi ada 2 ya tadi ya? Iya, 2. Salad apa tadi? Salad house sama catering. Catering. Nah, tapi saat awalnya Circle Heart ada nih, emang langsung menyediakan kedua produk itu atau gimana? Oh enggak, jadi Circle Heart itu mulainya dari catering dulu. Ya, mulainya dari catering dulu. Nah, terus habis itu sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, baru kita buka salad house-nya. Oke. Gitu. Jadi awalnya memang catering ya, by Ya. request berarti ya Mbak? Betul, by request. Dari tahun berapa Mbak? Circle Heart udah mulai dari tahun 2018. 2018 berarti sempat melewati masa-masa pandemi juga ya Mbak? Iya, betul. Nah itu gimana tuh, apalagi kan ini bisnis rumahan juga ya, awalnya pasti bisnis rumahan juga. Nah itu gimana Mbak, momen-momen saat pandemi? Oke, jadi justru Circle Heart ini bangkit di saat pandemi. Gitu. Nah, jadi saya cerita sedikit ya. Jadi Oke. Jadi ini menarik nih, di saat bisnis lain tuh kalau datang ke sini ya Mbak, saat datang ke sini emang pandemi itu menjadi salah satu tantangan, dan itu akhirnya yang bisa dilewati sama bisnis owner sama bisnis lainnya. Nah tapi berbeda nih ceritanya sama Circle Heart. Nah ada apa itu? Jadi Circle Heart ini justru benar-benar berdiri di tengah-tengah pandemi. Gitu. Oke, jadi awalnya Circle Heart itu kan kami mulai dengan catering. Nah, catering yang menjual variasi makanan yang di branding sehat gitu, healthy food. Oke, di awal kami mulai
di Makassar khususnya ini belum begitu kayak customernya itu belum begitu banyak yang kayak aduh saya kepengen makan makanan sehat, dan saya berani bayar sedikit lebih mahal gitu dibanding makanan yang lainnya ya gitu. Nah, jadi justru di 2020 di tengah-tengah pandemi tiba-tiba masyarakat Makassar itu tiba-tiba seperti kayak berubah gitu loh Mbak. Iya. Berubah. Nah, jadi mereka kayak tiba-tiba saya harus ini punya gaya hidup sehat. Betul. Nah, saya nggak mau lagi makan makanan yang tanda kutip gitu, ini kurang sehat gitu. Cocok ya Sehat. untuk badan Iya, ya. badan. Nah, jadi di 2018 lah kami mulai membuka store pertama kami. 2020 sorry, di tengah-tengah pandemi. Jadi awalnya benar-benar dari rumahan, Iya. yang orang tuh nggak bisa datang ke sana ya, Betul. jadi ya harus bayi apanya dulu awalnya bagaimana? Iya, dulu pesan lewat WA atau lewat sosial media gitu. Jadi mereka orang-orang itu harus PO sesuai kapan kami ada buat, ya baru mereka bisa beli. Oke. Jadi awalnya ini menarik banget ya, karena memang saat pandemi itu mungkin orang lagi berburu makanan sehat dan itu menjadi peluang buat Circle Heart. Buat Circle Heart muncul dan membuka kayak budaya baru juga ya mungkin di kalangan Makassar ya, mungkin belum terlalu familiar dengan makan makanan sehat yang awalnya mungkin banyaknya makan makanan lain gitu ya yang mungkin tidak memperhatikan kondisi tubuh gitu. Tapi memang awalnya mungkin malah yang orang-orang yang diet mungkin ya awalnya ya. Enggak juga sih. Jadi justru awalnya itu adalah dari keluarga saya sendiri gitu. Jadi awalnya saya memperkenalkan Circle Heart ini bukan ke orang lain, ke lingkungan saya dulu sendiri. Nah, makanya namanya Circle Heart karena itu berawal dari lingkungan kami sendiri gitu. Dari circle dulu iya, ya. dari circle kita sendiri ya kan. Nah, jadi mereka yang saya kasih coba makanan-makanan yang saya buat ini tuh ngomongnya, wah bagus ini, tuh bagus ini bisa dimakan setiap hari nih, nggak apa-apa gitu. Jual nih gitu deh. Iya, jadi ngomongnya ya bagus ini, coba menjual gitu. Jadi yang membuat Circle Heart juga bisa sampai seperti hari ini itu karena itu Mbak. Jadi karena feedback positif dari orang-orang yang sudah coba. Jadi mulai dari keluarga, ini bagus, coba Circle Heart. Nah, nanti ada lagi kenalin ke temannya, ini bagus, cobain. Jadi semakin banyak orang kenal itu dengan kayak gitu. Tapi awalnya tuh salad prep dulu atau cateringnya dulu atau gimana awalnya? Jadi kan nggak mungkin langsung banyak produknya. Betul. Jadi ceritanya gini. gimana? Panjang nih kayaknya ya ceritanya. Jadi saya cerita ya. Nah, jadi salad wrap ini salah satu menu di catering dulu. Oke, ini ya salad wrap ya. Jadi sebelum yang lain-lain ini dulu. Betul. Pertama. Pertama itu catering yang menunya selalu berganti-ganti setiap hari. Nah, jadi bentuknya seperti beneran setiap hari, Mbak? Iya, Senin sampai Minggu gitu. Iya. Senin sampai Jumat, kita nggak sampai Minggu. Senin sampai Jumat. Iya, Jadi berarti hari Sabtu Minggu kita bisa lolos dari makanan sehat ya. Ya, gratis kan Sabtu Minggu saladnya buka. Oke, ini dia. Oke. Ada nasi merah. Nasi merah. Jadi ini adalah menu paling pertama. Oke, ini menu catering. Ini cuma salah satu menu yang ada di catering yang kami buat. Ini cuma salah satu menu. Karena menunya kan bervariasi, ganti-ganti setiap hari. 5 menu apa lebih dari 5 menu biasanya? 10. Satu kali kan 2. Siang malam ya. Siang malam. Oke. Nah, jadi di healthy catering ini makanannya itu tidak berminyak. Terus nasinya kita nggak pakai nasi putih, nasinya pakai brown rice atau nasi merah, atau nasi shirataki gitu. Jadi yang benar-benar kalorinya kita press, tapi kita olah bagaimana ya rasanya masih tetap enak. Benar. Dan ini berarti digorengnya nggak pakai minyak? Iya. Ini di pan fry. Ini tetap pakai minyak, cuma maksudnya tidak di deep fry yang di minyak banyak. Bukan direndam, bukan bukan berenang. Kayaknya nggak gitu ya. Kita berusaha menghindari kayak gitu sebenarnya. Itu tujuannya dari kenapa kita memilih healthy food gitu. Terus saus ini saus apa nih Mbak? Kalau yang ini hari ini kebetulan saya buat saus bistik. Masih enak juga ya, berarti cocok nih.
Terus sayur-sayurnya ada wortel, kacang panjang ini ya, buncis sama kentang. Ini ada buahnya juga. Oh, buahnya juga ada. Ya, ada buahnya. Ini bahkan ada sambelnya loh teman-teman nih. Kalau ada yang lihat nih ada sambelnya. Jadi benar-benar soal rasa pasti nggak jauh berbeda. Jadi orang yang baru mau memulai juga nggak kaget gitu ya saat mau mulai makanan sehat. Nah, dan mungkin by request ya Mbak, maksudnya kayak bisa by request. Bisa. Jadi orang mau banyak ingin proteinnya atau Bisa. karbohidratnya gitu. Bisa. Ada yang request, oh saya nggak makan seafood, saya nggak makan beef, saya hanya makan vegetarian gitu, bisa. Nah, kita beralih lagi nih, ada lagi yang salad wrap. Iya. Nah, jadi Bedanya apa nih Mbak? Jadi salad wrap ini dulunya itu salah satu menu di catering gitu. Nah terus kan suatu hari itu ada yang nanya, tadi tuh kamu buat apa? Kok enak begitu? Menunya enak nih gitu. Jadi mulai dari situ, nah saya mulai kepikiran, wah gimana ya kalau misalnya saya coba PO khusus menu ini saja. Betul. Nah khusus menu ini saja. Jadi awalnya itu catering Senin sampai Jumat, hari Sabtu saya buat ini. Nah gitu. Jadi hari Sabtu kita coba PO, wah ternyata orang lumayan antusiasnya gitu. Memang sih tidak langsung banyak, itu satu hari kayaknya berapa ya, 10 kotak, 15 Banyak kotak gitu. Tapi itu memberi semangat. Iya betul. Iya, itu menjadi semangat. Kalau mereka sering-sering gitu ya. Iya, jadi itu jadi semangat. Oh iya, berarti produk ini ada potensi lah untuk dikenalkan ke orang-orang lebih banyak lagi. Oke. Nah, itu dia salah satu awalnya muncul ini. Iya, Salad wrap apalagi Circle Heart. ini mungkin juga apa ya? Rasanya mungkin kalau misalnya orang baru yang mau baru coba gitu ya, bisa kayak kayak pernah coba nih rasa-rasa kebab gitu ya. Iya, Jadi kayak bisa nah. menyesuaikan dengan kebiasaan yang dulu dengan yang sekarang. Kalau misalnya Iya. mau makan sehat nih, cocok banget nih buat teman-teman yang baru mau mulai makan sehat. Nah, terus ini apa lagi, Mbak? Nah, terus ini juga salad, cuma bedanya dengan yang itu tadi itu kan ada tortillanya di luar. Kalau ini salad pada umumnya, jadi salad bowl gitu. Oh iya, ini ada Iya. bumbunya juga, ada beef ya ini ya, Iya, Mbak? ini pakai beef, pakai ayam. Ah, ini beda lagi nih sausnya, Mbak. Nah, ya di Circle Heart itu kita ada 9 macam saus biar tidak bosan. Nah, jadi ada 9 macam saus, terus ada 6 pilihan daging untuk saladnya sendiri. Wah, Iya. nah ini penasaran nih Mbak, kan awalnya nggak mungkin langsung banyak kayak gini. Tadi awalnya itu dari cateringnya dulu, terus nyoba-nyoba. Nah, proses coba-cobanya ini pasti kan nggak dalam waktu singkat ya Mbak. Betul. Nah, itu gimana waktu mencobanya? Apakah ada sharing dengan orang lain atau betul-betul dilakukan sama Mbak Widya sendiri? Ya, saya sharing dengan 2 orang. Jadi di Circle Heart ini seperti saya bilang tadi kan, seperti namanya, ini dari circle saya gitu. Jadi yang benar-benar memberi banyak masukan dan juga jadi kelinci percobaan. Nyoba-nyoba ya. Iya. Itu ada 2 orang, pacar saya, sekarang sudah jadi suami. Oke, mantan pacar. Iya, mantan pacar. Terus yang kedua mama saya. Oh, Ibu saya, ya, oke. oma gitu. Jadi dari mereka itu banyak kasih inspirasi gitu loh Mbak. Nah, coba bikin rasa kayak ini, enak nggak? Coba saya coba. Nah kebetulan juga saya ada hobi ya Mbak, hobi untuk masak gitu. Oke. Nah, jadi saya research. Coba ini campur ini campur ini. Oke, jadi gitu. nyampur-nyampur ya Mbak? Iya, nyampur-nyampur. Hobi. Nah, ini hobi. Berarti awalnya Mbak Widya itu memang bukan background dari tata boga atau dari kedokteran mungkin yang memahami kesehatan gitu ya? Bukan. Berarti kalau Mbak Widya dulu apa backgroundnya? Saya sekolahnya dulu teknik sipil. Teknik sipil. Saya sekolah teknik sipil gitu. Cuma gitulah ya, sama banyak orang yang bilang kalau misalnya sekolah itu tidak menentukan nanti kita akan jadi Karirnya, apa. benar. Tapi bukan berarti kita jangan sekolah ya, tetap kita perlu sekolah. Oke. Gitu. Terus kenapa ini nyemplung di makanan sehat Kak? Itu soalnya saya sendiri memang tertarik sama healthy lifestyle dan healthy food. Gitu. Lebih ke healthy food sih. Nah, jujur dulu itu waktu saya sebelum merintis ini,
kan saya juga sempat kerja kantor gitu kan. Jadi waktu kantor, aduh kok hidupnya kayak begini ya, maksudnya setiap hari aktivitasnya di kantor kurang begitu Betul, loh. kurang gerak, Gerak. duduk Iya. mulu. Saya juga kayak gitu mbak, Betul. saya banget. Belum lagi kalau perempuan itu kan, aduh saya gemuk nih Iya gitu. Mbak Di, gimana teman-teman yang belakang kamera merasakan juga? Nah dari situ, jadi dari sana saya mulai belajar sendiri. Jadi gimana ya, saya bikin sesuatu yang kalau saya makan itu saya tetap enjoy, tapi tidak merugikan untuk badan saya gitu loh. Nah, makanya dari situlah mulai terbentuk ide untuk menciptakan makanan sehat Circle Heart ini. Oh, berarti dari kebiasaan sendiri bikin bekal juga berarti Mbak, Iya, buat ke kantor hari-hari ya? Iya, jadi dulu itu mulai dari bikin bekal sendiri, terus dicobain ke teman kantor, terus suka, akhirnya di PO begitu. Tiap hari ada dong, iya, dong, gitu ya? Tiap hari ada yang pesan, ini jalan gitu. Oh, berarti awalnya balik lagi dari circle perkantoran nih penjualannya ya? Pokoknya semua dari lingkungan saya dulu. Dari Betul. circle perkantoran, akhirnya mungkin semakin banyak yang order, bahkan mungkin ada yang catering juga ke Mbak ya, teman-temannya sendiri. Iya, dulu ada gitu ada. Cuma kan sekarang udah nggak kantor. Nah, pertanyaannya, kan ngantornya pagi sampai sore nih, nggak capek Mbak kamu Mbak setelah kantor tuh ke pasar dulu, ke supermarket lagi beli bahan, terus gak mungkin kan bahan itu ucup-ucup langsung jadi nih masakan, tidak mungkin ya. Betul. Pasti diolah dulu. Nggak capek kamu Mbak? Nah, kita itu kalau masih muda, ya kita punya dua Mbak, kita punya waktu dan kita punya tenaga, jadi jangan disia-siain. Nah itu yang saya pegang waktu saya masih beberapa tahun yang lalu mau merintis usaha ini, gitu. Iya Mbak, karena kan pasti waktu tidurnya berkurang, Betul. waktu mainnya berkurang, waktu pacarannya berkurang, waktu masih pacaran juga ya. Nah, pasti itu semua tuh jadi dikorbankan juga. Nah itu gimana waktu pada saat itu? Apa yang di mindsetnya Mbak Widya? Itu gimana ya? Saya juga banyak disupport lah, gitu. Jadi waktu pada saat itu kan kita masih bekerja ya, jadi setiap bulan terima gaji gitu kan. Nah setiap bulan terima gaji, tapi waktu terima gaji, aduh kok rasanya akhir bulan gajinya habis gitu. Nah terus habis itu belum lagi kan kita banyak juga kan keinginan waktu itu, saya pengen jalan-jalan nih, saya pengen ini. Jadi ada dorongan gitu dari dalam diri sendiri, saya ngapain ya, kayak seperti saya bilang tadi, saya punya banyak waktu dan punya banyak tenaga gitu. Jadi ya nggak apa-apa, waktu pada saat itu waktu mau merintis Circle Heart ini, pulang kantor ya kita persiapkan bahan-bahannya untuk besok. Pagi-pagi bangunnya cepat, lebih awal. Nah bangunnya lebih awal, masak, waktu persiapkan bahan gitu sampai semua selesai, habis itu berangkat kantor. Gitu. Nah, luar biasa. untungnya juga seperti saya bilang tadi, saya banyak disupport sama mama saya waktu itu kan, dan sama pacar saya juga kebetulan dia mengerti lah orangnya gitu. Jadi udah gak usah pacaran dulu, cari uang. Iya, tadi tuh Mbak, itu juga Gitu. yang ternyata yang cukup penting juga itu di lingkungan kita juga ya. Betul. Selain kitanya memang sudah, ini tadi kalau mindsetnya Mbak Widya punya waktu, punya tenaga, selain itu juga memang support dari lingkungan ini sangat menentukan. Betul. Walaupun kayak capek-capek gitu ya, ada yang support lagi kayak ayo bangun lagi. Iya, betul. Nah tapi pernah nggak ada di titik, kan waktu itu masih menjalankan dua peran nih, sekarang kan udah enggak ya Mbak? Ya. Tapi pada saat itu menjalankan dua peran berarti, nah ada nggak masa-masa kayak kayaknya Circle Heart udahlah berhenti aja atau gimana? Syukurnya saya nggak pernah sampai di titik itu Mbak. Iya. Jadi meskipun kan dulunya itu sistem jualannya kan PO ya. Jadi meskipun kayak hari ini wah cuma ada mungkin 2 kotak, 3 kotak gitu, ya gak apa-apa, bikin aja gitu. Karena saya percaya kalau misalnya kayak kita tekuni sesuatu, dan kita benar-benar terjun ke situ ya, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Nah, jadi pas juga waktunya ya mungkin ya. Jadi apa ya? Udah fokus lah ke Circle Heart ini. Iya, dan ini juga maksudnya saya juga pernah kok ada itu di titik jadi kan dulu-dulu itu kita sebelum pandemi
kan sudah mulai tuh kayak ada event-event seperti pameran, Ya. kan yang di mall kayak Setelah gitu. pandemi. Iya, sebelum kan Oh, sudah sebelumnya ada. Iya, sebelum sudah. Jadi waktu awal merintis, saya itu sudah mulai itu kayak saya coba ikut jalur ini buat promosi Circle Heart ini, ya kan. Nah, pernah itu satu kali kita cuma saya udah bayar kan untuk ikut event itu kita harus keluar modal dulu kan, udah bayar, udah persiapan bahan, udah bayar karyawan. Waktu itu saya belum bayar karyawan, jadi saya harus bayar orang buat jadi karyawan di hari itu. Nah, jadi udah ada semua itu. Coba yang terjual cuma berapa kotak? Cuma keluar 9 kotak. Dalam range berapa lama tuh? Sehari atau selama selama sehari eventnya kebetulan cuma sehari. Oh, sehari. Iya, 9 kotak gitu. Tapi kan capeknya gitu kan. Kayak dari pagi sampai malam gitu ya, sampai event ya. Dan pasti nggak balik modal juga tentunya. Dengan biaya sewanya itu. Betul. Biaya sewa, biaya bahan. Belum lagi kan kalau mau event gitu kita udah antusias nih. Oh, kayaknya ini Antri nih orang antri. Iya, orang antri nih. Terus saya sediainnya banyak ini. Ternyata banyak banget yang itu, banyak pulang bahannya. Gitu. Ternyata yang banyak bahannya banyak pulang. Iya. Terus gimana Mbak pada saat itu merasa ini nggak? Itu cukup sedih sih Mbak. Cukup sedih. Iya, itu cukup sedih. Cuma itu juga saya appreciate lah seperti saya bilang tadi. Jadi dari pacar saya itu dia ngomong, dia bilang gak apa-apa, tuh jangan menyerah gitu kan, jangan menyerah. Ini bahannya yang masih bisa kamu jual, kamu PO lagi besok begitu. Gitu. Jadi kebetulan eventnya hari Sabtu kan. Gitu. Jadi Sabtu apa Jumat saya lupa. Jadi besok itu saya nggak kantor. Langsung PO. Iya. Oh iya, pas tanggal weekend gitu iya, ya. mungkin kalau saya nggak salah pas weekend. Jadi besok ini saya jual lagi gitu ya. Syukur-syukurlah ada lagi yang laku gitu. Nah, jadi gimana ya? Betul perjuangan memang di saat kita merintis. Tidak ada yang sampai langsung seperti hari ini. Betul. Gitu. Perlu satu persatu gitu ya, Iya. dari nggak mungkin langsung terkenal juga gitu. Betul. Ya, dari bisnis rumahan terus nyoba event dan akhirnya bisa punya toko gitu. Iya. Punya toko gitu. Nah sekarang kalau kantor Circle Heart ini kalau kita mau beli di mana Mbak? Kita sekarang sudah ada 2 cabang. Yang pertama ada di Jalan Cendrawasih dan yang kedua ada di BTP. Di kompleks BTP. Oke, jadi pas ya. Jadi teman-teman nih yang di daerah Cendrawasih, daerah Nuri itu bisa di daerah sana. Terus teman-teman yang di BTP, Antang, dan daerah sana tuh Unhas juga ya. Teman-teman di Unhas juga tuh bisa banget kalau misalnya mau Circle Heart. Tapi awalnya cabangnya paling pertama di mana tuh? Yang di Cendrawasih itu kan. Cendrawasih dulu. Iya. Itu dari rumah sendiri berarti ya. Betul. Nah, oke. Nah, itu dia teman-teman. Jadi nggak ada halangan juga ya buat kita kalau misalnya mau berkembang terus, walaupun ada di titik-titik di mana sepi nyebutnya gitu. Tapi itu jadi event terakhir kan Mbak atau gimana setelah itu? Enggak dong ya? Itu jadi event pertama sebenarnya. Event pembuka dan ya langsung bagus gitu ya. Langsung bagus. Feedbacknya. Oke. Tapi itu nggak mau buat saya berhenti. Ya, jadi di event berikutnya saya coba lagi ya. Gitu. Saya coba lagi gitu. Nah terus di pandemi makin naik lagi ya, makin banyak yang beli dan catering mungkin ya. Jadi di pandemi itu lebih banyak yang tertarik sama produk saladnya ini. Jadi salad breadnya ini. Oke, jadi waktu masuk pandemi kan di Makassar ini sudah mulai semua beralih ke ojek online. Karena kan orang-orang nggak mau keluar kan, gitu. Oke, jadi sejak pandemi Circle Heart mulai coba juga gitu masuk di ojek online. Nah, jadi dari ojek online itu ternyata banyak yang merasa kayak ini udah gampang diorder sekarang, nggak perlu di PO gitu. Nah, saya sih juga emang waktu awal nyoba Circle Heart, bukan awal sih, malah memang sampai sekarang tuh saya belum nyoba yang lain Mbak. Saya memang sangat tertarik sama yang wrap karena pertama mudah, yang langsung saya pegang aja makan, dan memang saya suka sih ya rasanya. Jadi memang pas gitu buat teman-teman yang baru mencoba mau makanan sehat, karena rasanya tuh bukan yang
sayur-sayur banget itu bukan teman-teman, karena ada tuh orang yang masaknya Iya. gitu mbak, karena kayak aduh nggak makan sayur soalnya saya nggak suka tuh kalau terlalu bau gitu sayurnya, Iya. berbau-bau sayur. Ini enggak guys, teman-teman enggak. Jadi ini rasanya sangat mirip dengan makanan kita sehari-hari nih kalau teman-teman mau makan yang lain-lain gitu. Nah, kalau sekarang udah, dulu kan kerjanya sendiri, sekarang udah berapa nih mbak karyawannya? Kita di outlet ada 4 orang. Oke, itu saya juga. Masing outlet ada 4 orang. Oh enggak, 4 orang dan 2 orang yang di outlet satunya. Oh, Oke. Terus saya juga ada admin. Oke, terus juga ada kurir. Kurir. Iya. Dan tetap di dapur tuh kokinya tuh Mbak Widya sendiri. Oke. Di dapur masih saya. Terus ini Mbak Widya kesini siapa yang gantikan berarti Mbak Widya? Apakah tidak menerima orderan? Kan orderan sudah ada tadi pagi. Oh, udah sudah. disiapin. Oke. Nah, kan Mbak Widya ini latar belakangnya sipil. Dan ini tuh butuh apa ya? Butuh skill juga. Nah, itu gimana Mbak raciknya? Belajarnya dari mana? Kita harus berterima kasih pada YouTube dan Google. Terima kasih. Iya, tapi memang benar Mbak, memang benar. Saya itu lebih banyak belajar lewat gitu sih, otodidak lewat YouTube dan Google. Gitu. Kan sekarang di zaman sekarang ini untuk belajar itu sangat-sangat mudah. Betul. Sangat-sangat mudah. Sejak semua sudah digital, tidak ada lagi yang mau bikin ini nggak bisa gitu sebenarnya, ya kan? Nah, jadi saya juga belajar dari situ. Oke, dan maksudnya kan saya branding makanan saya ini sebagai makanan sehat ya. Berarti kan kita juga harus memperhatikan kayak ini kandungannya, kandungan gizinya, ini proteinnya seberapa, ini harus makanannya ini seimbang nggak sih, ada seratnya, ada karbonya. Nah, itu juga. Kan? Nah, itu semua saya belajar sendiri kok. Gitu. Saya research dan saya belajar sendiri, gitu. Karena makanan itu gimana sih kita bisa branding makanan ini sehat gitu. Betul. Nah, makan sayur aja terlalu banyak itu juga nggak bagus. Makan daging aja terlalu banyak itu juga nggak bagus. Meskipun dibilang oh dagingnya cuma saya rebus gitu, atau makan nasi merah tuh aja juga nggak bagus. Itu harus ada keseimbangan gitu. Makanya diet itu sebenarnya artinya bukan mengurangi porsi makanan, tapi membenarkan porsinya. Begitu. Porsi yang seimbang itu yang dibilang diet. Gitu. Nah itu patut dicatat ya teman-teman yang tadi. Jadi memang semua itu harus seimbang juga dan sesuai porsinya, karena apa yang berlebihan itu walaupun kita kayak setiap hari makan sayur juga tuh juga ternyata nggak baik juga ya. Karena di dalam tubuh akhirnya nggak seimbang juga. Nah ini kita jadi belajar nih teman-teman juga ya, memahami apa sih yang dibutuhkan sama tubuh kita. Gitu. Banyak banget sih. Jadi memang. Nah, kalau ngomongin ini lagi Mbak, ngomongin soal tadi kan di apa ya Mbak ngerasa karena belum banyak nih yang bisa menyediakan makanan sehat, akhirnya Mbak bikin sendiri gitu ya, karena memang dari kehidupannya juga Mbak tertarik sama makanan sehat. Nah, tapi gimana sih minatnya orang Makassar gitu? Kalau orang Makassar sendiri ini minatnya besarkah terhadap ini? Awal buka atau sampai sekarang gimana? Jadi di awal-awal buka itu minatnya masih sangat sedikit. Benar. Jadi seperti yang tadi saya bilang, Circle Heart itu bangkit karena pandemi. Gitu. Jadi masyarakat Makassar itu juga begitu. Jadi lifestyle-nya berubah sebelum dan sesudah pandemi. Jadi sebelum pandemi yang minat sama makanan sehat itu tidak banyak. Tidak banyak. Jadi tapi justru setelah pandemi tuh orang-orang mulai sadar gitu, mulai teredukasi kalau kita harus hidup lebih sehat. Kan? Orang mulai olahraga, sekarang mulai banyak event-event fun fit, ya kan? Terus sekarang banyak event, banyak klub-klub lari, bersepeda. Nah, dari situ mulai juga tumbuhlah kesadaran orang-orang untuk mencari produk yang lebih sehat. Jadi sekarang masyarakat lebih antusias sih menurut saya. Meningkat ya? Iya, sudah lebih meningkat. Dan pas banget, cocok banget untuk jadi
peluang dalam bisnisnya Kak Widya juga sendiri. Nah, ngomongin lagi soal bisnis nih Kak, untuk marketingnya sendiri selain tadi ikut-ikut event, apalagi nih yang dijalankan sama Circle Heart biar brandnya ini makin dikenal dari yang satu cabang dan sekarang udah bisa jadi 2 cabang. Oke. Jadi untuk marketingnya itu seperti yang kita tahu, dunia sekarang ini udah digital. Betul. Oke, jadi digital marketing itu juga salah satu yang kami lakukan. Gitu. Jadi di sosial media, terus kita juga kayak cari komunitas-komunitas gitu. Terus kita juga mencari yang sebutannya, contoh kayak yang fitness. Jadi mereka yang memang penggemar healthy lifestyle, ya itu yang kita coba reach out sebagai alat untuk promosi juga. Gitu. Jadi menyesuaikan ya, menyesuaikan juga dengan siapa nih pasar yang butuh gitu ya. Betul. Melihat peluangnya, menyesuaikan pasarnya di mana. Iya. Oke, jadi strategi marketingnya adalah itu tadi ya Mbak, masuk ke komunitas, Betul. terus Digital marketing, terus dan juga itu sih. Oke, kalau sosial medianya sekarang udah ada apa aja nih Circle Heart-nya nih? Circle Heart kita di Instagram sih. Apa Mbak? Sebutin aja Mbak. Oke. Instagramnya Circle Heart bisa dicek di circle.heart.id. Circle.heart.id. Nah itu bisa langsung ngeliat-ngeliat ya di situ ya, pantau-pantau menu-menunya juga. Betul. Apa, terus promo-promonya mungkin. Betul. Ya Mbak, promo-promonya apalagi sekarang. Nanti kita juga masuk bulan Ramadan nih teman-teman. Nah, cocok banget nih kalau misalnya ada yang mau Ramadannya makin sehat biar tidak ketularan minum manis-manis banyak kalau buka puasa gitu. Betul. Nah, cocok banget. Dan juga memang awareness ini sudah cukup sudah cukup terbangun sih, apalagi di lingkungan kantor juga udah banyak banget yang kena Circle Heart teman-teman. Dan semoga juga nantinya semakin banyak lagi nih yang menu-menu varian barunya yang bisa di-share juga ke kita gitu ya. Dan makin banyak juga yang minat dengan makanan sehat. Betul. Gitu. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan nih Mbak buat teman-teman di luar sana yang sekiranya dalam membangun bisnis tuh ada kesulitan gitu, ada kegundahan gitu. Misalnya pas saat bangun bisnis tuh mereka di tengah jalan ada kesulitan. Nah, apa nih yang penting yang bisa disampaikan buat teman-teman? Pesan dari saya untuk yang baru mau memulai merintis usaha, seperti slogannya Nike, just do it. Iya, benar. Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak mulai untuk melakukannya, itu kita nggak akan pernah tahu hasilnya. Betul. Nah, mungkin nanti akan ada banyak tantangan seperti yang saya ceritakan tadi. Itu hanya sebagian kecil dari tantangan yang kami alami. Gitu, apalagi bisnisnya itu bergerak di bidang kuliner. Nah, bisnis di bidang kuliner itu sensitif. Jadi karena kita bukan cuma soal produk, tapi kita soal kualitas, soal rasa, soal kuantitas gitu kan. Nah, jadi jangan menyerah lah, pasti banyak tantangannya. Gitu. Jangan menyerah. Terus dan dicoba aja, karena saat kita sudah mulai untuk melakukannya, baru kita tahu gitu. Karena kalau cuma direncanakan kita nggak tahu kan, tiba-tiba ada ada kendala seperti ini, ada yang lupa lah, ada yang apalah gitu kan. Nah, tapi kalau udah jalan, biarkan aja itu jalan. Nah, sambil kita juga mempersiapkan diri, karena saya percaya nggak ada orang yang beruntung. Beruntung itu adalah saat kita siap, terus datang opportunity. Nah, itu kita beruntung. Beruntung itu istilahnya kayak bonus gitu ya. Yang penting itu adalah usaha dan kita melakukannya. Betul. Gitu. Nah, itu dia teman-teman yang patut di-highlight buat teman-teman yang mungkin di luar sana sedang dalam masa kesulitan bisnis atau saat ini masih bingung nih mau mulai dari mana berbisnis. Nah, itu tadi yang dibilang sama Kak Widya, lakukan dulu, just do it. Karena pastinya akan ada tantangan-tantangan dalam berbisnis dan gak ada bisnis yang mulus, semuanya ada tantangannya masing-masing dan tinggal bagaimana kita
menjalaninya dan mendatangkan atau menghadapi keberuntungan itu. Oke, itu dia teman-teman, itu dia Sobat Indidis yang bisa kita sharing hari ini. Semoga apa yang kita sharing hari ini, yang Kak Widya sharing, banyak banget tadi yang di-sharing, bisa mendatangkan manfaat juga buat teman-teman dan juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman dalam menjalankan bisnisnya. Jangan lupa nih teman-teman juga nih ya, yang mau makanan sehat langsung aja dicek-cek Instagramnya Circle Heart, langsung bisa follow dan bisa dipesan lewat situ, di order lewat situ. Oke, terima kasih banyak Kak Widya, terima kasih banyak Sobat Indidis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.